Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Bunarif dari Forum News Network. Dua media yang menjadi korban hacker hari ini melaporkan ke Polda Metro Jaya, yakni Tempo.co dan Tirto ID. Saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan dua orang petinggi Tirto ID dan Tempo.co, yakni Mas Sabto Anggoro, Pemret Tirto, dan Mas Anton Amprianto, redaktur eksekutif dari Tempo.co. Ke Mas Sabto dulu. Apa kabar nih, Mas Sabto? Baik, selamat malam. Iya, Mas Sabto, kita mulai dari Anda dulu, karena tadi kan Anda bersama Pemretnya Tempo ya, Bang Septi ya, Petri ya, ke sana. Jadi, mengapa kemudian akhirnya Tempo dan Tirto kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus peretasan ini? Jadi tadi kita datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan bahwa telah terjadi peretasan terhadap situs kami. Kami berpikir bahwa situs itu bagi kami itu adalah sebuah rumah. Siapapun kalau ada orang masuk, karena itu rumah saya, jadi orang harus memberitahu saya, harus izin saya. Jadi kalau toh saya, walaupun misalnya rumah saya misalnya terbuka pintunya dan lain-lain, tidak bisa dibenarkan siapapun yang masuk tanpa bilang assalamualaikum atau isi gitu loh. Nah ini tiba-tiba ada kejadian situs kami dimasukin oleh seseorang yang kami belum ketahui, sehingga dengan melakukan perubahan konten maupun pencabutan konten atau penghapusan konten, untuk itu kami harus melaporkan kepada pihak berwajib. Kami belum sampai pada tujuan menuduh siapapun, tapi kami ingin menyampaikan, memberikan pesan bahwa kami menjaga situs kami itu serius. Nah, ini telah ada orang masuk ke wilayah kami. Untuk itu hari ini mungkin bisa jadi Tirto atau Tempo, tapi bukan tidak mungkin media-media yang lain juga akan kena. Kami menyiapkan diri kami untuk melakukan pengaduan kepada pemerintah, dalam hal ini kepolisian sebagai badan yang mengurusin itu, bahwa kami serius untuk membawa ya ini, menjaga media ini. Jadi supaya orang yang punya maksud tertentu, misalnya ini dalam ancaman, mengancam dan lain-lain, atau mencuri dan lain-lain, itu jelas bahwa nanti hukumnya bagaimana. Jadi kita memberikan pesan itu kepada siapapun yang telah memasukin atau mendelete kontennya Tirto. Kita berikan pesan itu supaya jelas bahwa kami ini tidak sepakat dengan ini, dan saya tidak mau nanti akan ada terjadi lagi terhadap media-media lain. Itu mungkin di awalnya, Bung Ersu. Iya, jadi tadi bersama Tempo, kemudian juga dari Asosiasi Media Cyber ya? Enggak. Tadi masih kami berdua bersama Tempo. Sebenarnya rencananya ada 4 media, paling tidak media. Tapi mereka masih konsolidasi dulu, tidak hari ini. Nah, jadi kami berdua, saya sama Mas Setri, mewakili saya Mas Setri Dasra sebagai pemimpin redaksi Tempo.co, saya mewakili Tirto ID. Terus kami didampingi oleh beberapa teman yang memberikan support kepada kami, yaitu LBH Pers, YLBHI, dan juga dari teman-teman dari SafeNet sama Amnesty International, tapi tadi tidak hadir. Oke, jadi ini serius ya, yang akan mensupport kami untuk langkah-langkah ke depannya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke kontennya ya gitu ya. Sekarang ke Mas Anton dulu nih. Kalau nggak salah malam itu ketika sedang terjadi, itu tepatnya Jumat malam ya, Mas Anton ya, peretasan Jumat 00 lah itu ya. Jadi Sabtu dini hari ya? Ya, dari Kamis pergantian ke Jumat. Oh, dari Kamis pergantian ke Jumat. Oke. Kronologisnya memang sudah banyak diberitakan oleh Tempo sendiri, tapi mungkin Anda bisa cerita lebih detail peristiwanya secara kronologis, Mas Anton. Ya, terima kasih Mas Hersu. Malam itu, Jumat itu kan
kebetulan memang di Tempo itu kan ada yang kerja koran juga, ada yang kerja online juga, ada teman-teman yang piket. Nah, ketika mulai jam 00 itu situs kita nggak bisa dibuka. Jadi warna putih yang ada tulisan 403 itu. Nah, biasanya kalau kesalahan ini tuh sering kayak gini, tapi cepat selesai gitu loh, recovery sendiri. Tapi yang ini lama. Malah kemudian muncul gambar hitam yang kemudian ada lagu gugur bunga begitu. Nah, disitulah kemudian kami teman-teman IT di Tempo.com mulai mendeteksi adanya backdoor di situ. Backdoor ini semacam portal ilegal yang masuk ke server kita. Dari situlah kemudian teman-teman IT menelisik siapa yang sudah masuk dan siapa yang akan masuk, karena ternyata malam itu tidak hanya satu IP yang masuk ke server Tempo itu. Nah, ada yang memang sudah masuk terlalu dalam. Gitu. Oh, jadi ini tidak hanya satu ya, jadi memang serius jadi ada polanya itu, ada yang memang diam dulu gitu kan. Dia ada yang masuk ke sistem internal di redaksi, namanya kalau di Tempo itu CMS. Ada yang sudah memang masuk ke berbagai file jadi karena ribuan file itu dia bersembunyi, tapi ada yang sudah sampai ke admin, jadi dia menguasai admin, sudah masuk ke server, terus kemudian mengubah yang tampilan situs Tempo.co yang ada gugur bunga, dan kemudian teman-teman sudah tahu sendiri seperti apa tampilannya yang muncul. Yeah. Nah, dari situlah pergulatan kita untuk kemudian mencoba mengusir, karena yang masuk ke server ini dia bisa saja menghapus database dan akan membuat otomatis Tempo dihapus semua ininya, tapi segala pengamanan memang ada beberapa yang alhamdulillah tidak bisa ditembus oleh orang ini. Sementara yang lainnya itu masih dalam tahap posisi di tengah lah. Dia sedang melihat-lihat, tapi kami pastikan IP yang masuk, IP address atau backdoor ini jejaknya itu tidak satu. Oh, ya, jadi selama 1 jam pergulatan itu akhirnya bisa dikeluarkan, mereka bisa dibersihkan, sudah diambil alih oleh tim IT. Lalu jam 2:30 itu, tepatnya jam 2 lebih beberapa menit itu ada upaya masuk lagi gitu loh. Tapi karena memang kita membuat lapisan pengamanan yang ketat, akhirnya dia mental. Jadi itu yang kronologis dari yang ada. Jadi kalau kira-kira begini, nanti kan kalau nggak salah berhasil dikuasai, tapi kemudian diserang lagi. Nanti kita cerita tapi ke Mas Sabto juga. Mas Sabto, Tirto itu kejadiannya sama juga pada Jumat malam itu. Saya belum cari di Jumatnya apa, malam Jumat Kliwon atau Jumat apa ini sebenarnya. Jadi hampir sama dengan yang diceritakan sama Mas Anton tadi. Jadi pada hari Jumat dini hari itu ada teman yang lagi dapat informasi, kok beritanya Tirto nggak bisa dibuka ya? Temen ini udah teman dekat sekali, dan terus coba kasih tahu, kita punya ada grup gitu, WA, kita kasih tahu, ada teman yang ngasih tahu itu, terus akhirnya teman IT belum bergerak waktu itu, jadi akhirnya ada satu berita yang hilang jam 00, terus dinaikkan jam 1 lebih, hampir jam 2 itu berita itu hilang lagi. Hilang lagi, terus pagi hari dilaporkan ke teman-teman IT, ternyata teman-teman IT melakukan pembersihan, cek semuanya, ternyata bukan 1 berita, ternyata ada 7 berita. 7? Nah, 7 berita. Tapi ini lucu-lucu, 7 berita. Dari 7 berita itu ada 3 berita tentang Demokrat, Demokrat tentang yang di DPR, Omnibus Law dan lain-lain. Terus 2 berita tentang Corona berkaitan dengan TNI AD dan BIN yang sama Erlangga itu, Universitas Erlangga. Terus 1 lagi tentang kepolisian, 1 lagi tentang drama Korea. Drama Korea. Jadi
kesannya mereka ingin memberikan kesan bahwa ini random gitu, tidak spesifik gitu kira-kira. Ya. Tapi ketika itu terjadi juga terhadap teman-teman di Tempo dan ada teman media lain yang kontennya ternyata mengarah ke satu irisan yang sama, ya kita menduga ke sana. Gitu. Yang berita yang pertama tadi yang hilang yang tidak bisa diakses itu berita apa, Mas Sabto? Berita tentang itu corona. Jadi TNI AD yang soal obat itu ya. Dengan BIN TNI melangkai disiplin sains. Gitu. Ya. Itu yang ada. Ya, itu yang pertama kali dilaporkan hilang ya. Lucu lagi, setelah itu kan teman-teman akhirnya memberikan pengumuman bahwa nanti jam habis maghrib semua kegiatan yang berkaitan dengan aplikasi CMS akan dihentikan. Ini hari apa? Jumatnya? Jumat sorenya ya? Jumat, masih hari Jumat. Hari Jumat petang gitu diumumkan akan ada pembersihan recovery perbaikan CMS. Untuk itu tidak ada satupun yang bisa mengakses CMS karena di take down sementara karena untuk perbaikan beberapa aplikasi dan lain-lain. Setelah itu ternyata malamnya ada informasi kalau malamnya udah selesai. Malamnya ada informasi kalau ada berita yang nggak bisa, itu keluarnya aneh. Keluarnya aneh. Berita apa lagi nih? Paginya diketahui ada 2 berita. Paginya diketahui ada 2 berita yang sama-sama yang berkaitan dengan corona tadi, isinya berubah. Isinya sudah bukan seperti aslinya, tapi berubah menjadi sembelit. Berita kesehatan. Itu judulnya jadi 5 posisi menyusui sama atasi sembelit pada bayi. Nah, konten itu bukan konten kita, itu benar-benar full kayak di copy dari Kompas ke tempat kita. Menggantikan konten sebelumnya. Iya, menggantikan konten sebelumnya. Nah, selama ini kan kalau Tirto kan memang kebudayaan itu di budayanya kami, misalnya kami mengambil kontennya Tempo gitu, kita sebut, kita kasih link, itu sudah jadi standarnya di Tirto, nggak pernah dalam tanda kutip kita stolen gitu, ngambil media lain terus kita enggak. Loh, ini kok kontennya kok persis banget sama kontennya Kompas nih. Nah, siapa yang masukin sini lah? Semula dia melakukan penghapusan 7 kali, bahkan bisa jadi 8 kali karena yang ada 2 kali muncul dinaikkan lagi kan, dihapus lagi. Terus yang sorenya itu pengeditan. Padahal itu waktu itu CMS seperti Anda bilang tadi, CMS sedang di down kan ya, ditutup ya sebenarnya ya. Ya, setelah itu kita ketahui itu pengeditan dilakukan beberapa saat sebelum CMS down. Jadi panjang dong serangan kepada Tirto nih ya, sejak Jumat dini hari sampai Jumat petang kira-kira ya, atau Jumat sore lah sebelum CMS. Sampai Jumat petang ya. Jadi hampir 24 jam. Ya. Tadi cerita Tempo lebih panjang lagi karena sudah sebelumnya ngendon. Oh gitu, oke. Nah ini coba balik lagi ke Tempo ini bagi orang yang awam dengan dunia IT. Kita kira-kira kalau boleh nggak kalau saya analogikan begini nih. Ada orang yang menggangsir rumah Anda gitu. Masuk kemudian menukar-nukar barang di rumah, kemudian mengganti. Kalau di Tempo malah lebih parah ya, sampai diubah device-nya ya. Gitu ya Mas Antoni? Ya, yang tadi disampaikan Mas Sabto itu kan memang kita duga sih ada 2 ya. Memang ada komplotan, ada yang memang bergerak sendiri-sendiri. Nah, komplotan ini dimulainya tanggal 24 Juni. Hari apa itu? Jadi memang lupa saya, tapi udah sebelumnya lah, jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi dia menanamkan backdoor di sana, semacam virus masuk ke IT kita. Sama lewatnya CMS. Nah, dia kayaknya panjang tuh mau mencari ini pintu masuk ke server yang mana ini. Sampai akhirnya serangan yang paling masif itu terjadi pada Jumat. Jadi memang Juli itu berarti sudah Juni ya? Oh, 2 bulan yang lalu ya. Jadi sudah. Jadi ini kalau Tempo ini jadi sudah direncanakan diserang kira-kira 2 bulan yang lalu gitu.
setidaknya. Ya, sinyal itu memang sudah kita deteksi karena memang dia masuk lewat CMS, tapi kita harus memang membersihkan banyak sekali file. Ternyata ada yang masih ngendon di sana, yang masih diam, dia tersembunyi di file-file yang jumlahnya mungkin jutaan ya. Skrip di sana, bahkan ada yang masuk di skrip iklan. Tapi gerakan mereka kita duga sih orang ini memang buka pintu untuk yang Jumat itu. Tapi dari polanya memang ada beberapa yang baru gitu. Jadi modelnya dia masuk ke sistem tapi diam saja. Kalau dulu itu ada kejadian membocorkan apa yang isi perencanaan Tempo, CMS Tempo dan segala macam. Ada yang masuk lewat skrip iklan. Maksudnya mungkin yang tadi seperti Mas Sabto disampaikan, dia bisa ngubah-ngubah seenaknya, bisa mengganti berita dengan ini, dan ada yang backdoor yang ditanamkan di servernya itu, dia yang memang mau take down seperti yang Tempo itu. Jadi masuk ke server. Jadi kalau bagi orang awam nih Mas Anton ya, mungkin saya ikut membantu, saya juga agak tidak begitu paham. Kalau level bahayanya itu sudah sempat lebih parah yang terjadi pada Tirto atau pada Tempo ya? Karena kalau Tempo tadi diubah device-nya, sementara kalau Tirto tadi diubah kontennya gitu. Jadi gimana nih? Ya, di Tempo sendiri yang kita juga ini Mas ngedetek satu yang sejauh ini ada satu berita yang memang hilang. Nah, hilang. Kalau biasanya redaksi atau misalnya ada ketentuan Dewan Pers, kita harus menghapus berita itu kan ada jejaknya nih. Redaktur mana yang hapus, dan bahkan pasti ada diskusi panjang tuh untuk menghapus berita itu. Jadi tidak sebentar, dan pasti ada jejaknya. Nah, yang ini nggak ada jejaknya sama sekali. Di CMS ada, di server. Ini yang berita ICW akun 4 akun ICW diretas. Ya. Kalau dibuka ya artinya ini berita, artikel. Bukan, itu satu. Artinya apa kalau yang tadi ada ketahuan jejaknya dan ini tidak ketahuan jejaknya, ini canggih atau apa maksudnya? Nah, kalau pada posisi di Tempo yang pertama tadi men-take down itu luar biasa nanti dampaknya, bisa berhari-hari nanti itu Tempo. Tapi kan pengamanan database kita memang sangat security-nya memang, sehingga dia butuh beberapa bulan untuk bisa masuk, itu pun dia hanya di admin yang menguasai depan saja gitu. Jadi langsung kita usir. Dan kalau di tingkat bahayanya yaitu, jadi posisinya untuk yang penghilangan berita kita memang baru yang satu itu aja belakangan. Soal akun ICW. Balik lagi ke Mas Sabto. Jadi kalau levelnya ini gimana Mas Sabto tadi? Saya balik lagi nih. Kalau di tempat Anda kan udah sampai diubah-ubah dan sebagainya, sampai kontennya dan sebagainya. Kalau sempatnya device-nya, bagi orang awam bagaimana memahami serangan ini? Kalau menurut saya sih lebih bahaya di tempat kita, dalam artian kalau di Tempo kan sudah ada device. Karena ada device itu seolah-olah sudah memberitahu bahwa aku mengganggu kamu. Karena begitu orang buka Tempo udah nggak kelihatan kan, langsung gambarnya itu kan. Betul. Tapi itu lebih nantangin lebih di depan gitu. Ayo, nih gua tutup di rumahmu, mau ngomong apa lu? Kayak gitu. Tapi kalau di tempat saya itu dia tidak mendevice. Jadi kita justru kita tahu karena biasa kan di redaksi itu kan Tempo kena itu. Oh ya, hati-hati lo ya. Jangan ketawa-ketawa. Tempo yang hebat itu kena lo. Jangan ketawa-ketawa. Itu juga teman kita. Jangan-jangan ada Nah, biasa setelah gitu buka-buka. Kok ada berita yang nggak Nah, ternyata di dalam rumah kita sudah ada orang yang itu, tapi dia nggak teriak-teriak. Itu coba kalau misalnya tidak ada kejadian Tempo, bisa jadi kita nggak tahu, bisa jadi gitu ya, bisa kita nggak tahu. Tapi karena ada kejadian itu, makanya mungkin ada pesan juga buat teman-teman pengelola media yang lain, hati-hati juga. Jangan ketawa-ketawa gitu ya. Jangan-jangan ada orang ngendon di dalam tempat Anda sekalian gitu loh. Kan, tapi masalahnya kan sekarang tinggal media tersebut merasakan bahwa ini kalau misalnya ada orang ngendon, ada bobol, itu adalah kita harus teriak atau kita harus malu karena kita merasa
jumawa bahwa security kita jago, nggak bakalan kena. Begitu merasa jago jumawa, di atas langit itu selalu ada langit gitu loh masalahnya. Jadi orang aplikasi juga ada ribuan jenis aplikasi yang untuk bisa baik itu bentuknya trojan, bentuknya numpang di tempat lain, atau sekarang tinggal banyak berbagai macam lah gitu loh. Oke. Tapi di tempat Anda ini tidak seperti Tempo ya, tidak ada yang mengaku ya. Kalau istilah kayak orang membajak kan kemudian ada yang membajak pesawat atau apa dia mengaku sebagai ini. Di Tempo kan ada yang mengaku sebagai digembok gitu ya. Di X digembok. X digembok. Oh ya, X digembok, E-nya 3 gitu ya, ditulisnya gitu ya. Terus E-nya juga banyak gitu kan. E-nya 3 kalau nggak salah begitu ya. Di tempat Anda ada nggak? Nggak tahu itu. Ya. Di tempat saya belum ada sampai sekarang ini. Jadi jejaknya belum ketahuan, pesannya belum ketahuan, tapi X digembok sudah itu seolah-olah membuli, bilang alah itu Tirto drama saja gitu kan. Oke. Ya. Nah, ini Mas Sabto tadi kalau Tempo menyatakan bahwa ancaman itu sebenarnya sudah sejak 2 bulan yang lalu dirasakan. Kalau Tirto apakah sebelumnya sempat mendapat ancaman juga? Enggak sih, tanggal 18 itu ada perilaku beberapa pesan di emailnya anggota itu redaksi kami, itu ada yang aneh dalam artian sepengetahuan teman-teman itu tidak melakukan begini-begini, tapi kok ada email yang berubah, dia kayak ngirim sendiri kayak gitu loh. Kayak tiba-tiba ada meng-replay, merasa belum replay kayak gitu. Ini termasuk juga soal penghapusan itu. Termasuk juga soal penghapusan itu kan kita ada hampir di semua redaksi kan ada stratanya. Ada stratanya bahwa itu CMS itu siapa yang bisa masukkan, siapa yang bisa ngedit, siapa yang bisa ngedit, ngubah dan memasukkan sama mendelete, itu kan ada stratanya. Nah ini ada merasa bersalah, ada salah dua teman yang merasa bersalah, loh kok tiba-tiba ada yang delete, kan saya ya bisa delete kan saya sama si X. ngobrol tidak merasa mendelete, tapi tiba merasa bersalah seperti itu, sehingga disitulah cari sama teman-teman sehingga ketahuan, loh ternyata setelah kita tahu dari kita log file itu kan bisa ketahuan itu historicalnya, kapan orang melakukan ini, dari IP mana, dari log file itu. Jadi senjata kita ya log file itu, yang itu juga tadi yang kita sampaikan ke Polda Metro Jaya. Oke. Mas Anton, kalau Anda mendeteksi sejak 2 bulan yang lalu, atau Tempo mendeteksi itu, sebenarnya menurut Anda apa penyebabnya kira-kira Tempo sampai diserang gitu? Kemudian disinggung-singgung tentang pentingnya Tempo mematuhi kode etik jurnalistik dan ketentuan Dewan Pers itu tadi. Ini kira-kira apa yang berkaitannya? Serangan sama Tempo ini sudah terjadi 2017 sebenarnya. Oke. Waktu itu juga sama kita di Pertas gitu. Sudah dilaporkan ke polisi juga, tapi memang belum ada perkembangan yang signifikan terhadap laporan itu. Nah, kalau ini kan memang fenomenanya berdekatan dengan berita-berita yang tadi yang disampaikan Mas Sabto soal obat BIN, terus juga soal Omnibus Law, juga soal yang rame di koran itu yang yang artis yang dapat jadi influencer di sana. Jadi memang dalam beberapa pekan itu kita sedang ramai membicarakan itu. Nah, ya jelas motifnya kan pasti dia punya upaya untuk membungkam kita kan dengan cara meretas seperti ini. Jadi memang sejauh ini belum sampai pada kesimpulan yang utuh apa sebenarnya motif dari si orang dan siapa sebenarnya ini. Tapi kalau hacker yang tingkat kuat ya, indikasi ada gitu ya, kira-kira berubah ini kan ya. Tapi karena saya juga berteman dengan beberapa orang yang memang dulu saya pernah liputan soal hacker ini. Rata-rata kalau orangnya sudah berani begini, dia pasti IP address-nya anonim atau IP address gabungan yang nggak bisa kedetek. Nah, itu masalahnya di ini. Waktu kita juga yang di polisi memang kesulitannya
orang-orang ini punya pengamanan yang cukup kuat gitu, dalam konteks yang jejak mereka. Nah, tapi memang yang untuk kasus ini kita belum sampai pada titik di mana siapa sebenarnya mereka gitu. Oke. Itu aja. Iya. Dan yang kita bisa simpulkan dari kenapa sih mereka menyerang, ya itu saja bahwa Tempo dalam beberapa pekan memang kritis menyoroti sejumlah isu yang sedang berkembang, yaitu obat PIN, juga soal yang Omnibus Law dan segala macam. Penanganannya COVID ya juga. Ini upaya terhadap Tirto, terhadap Tempo, terhadap media lain, ini adalah salah satu bentuk upaya untuk mendiskreditkan media. Jadi memang harus kita lawan supaya tidak mendiskreditkan atau ingin membungkam dan menakut-nakuti media? Ya itu udah termasuk ini. Jadi memang mereka sengaja. Jadi ya seperti tadi kan, mungkin memberi sinyal ini Tempo yang kelihatan gitu loh. Ya saya sih setuju dengan Mas Sabto ya, yang nggak ketahuan bagaimana serangannya, nggak ketahuan masuknya kapan, terus belakangan ketahuan kok rumahnya udah diobrak-abrik. Ya. Menurut saya memang yang seperti ini juga lumayan bahaya tahunya. Untung saja tidak semua kan. Nah, kalau Tempo kan sudah di awal sudah tahu pergerakannya, terus memang harus berhadapan-hadapan. Ya, oke. Mas Sabto, apakah Anda merasakan ini juga sebagai sebuah ancaman dari terhadap kebebasan pers, ataukah sekedar ya ini anggap-anggap main-main para orang IT main-main aja gitu? Saya sih diancam siapa saja ya nggak pernah mikir lah, karena sebenarnya karena sejak awal Tirto mau mendirikan media itu keinginannya adalah bahwa kami ingin memberikan literasi yang benar kepada masyarakat. Kami berjalan sebagai media, kami berjalan di atas undang-undang pers, di mana undang pers itu nomor 499 itu salah satunya dalam pasal 3 disebutkan bahwa kita adalah punya kewajiban mendapatkan amanat dari undang-undang, kita melakukan kontrol sosial. Ini adalah bagian dari kontrol sosial, dan ini adalah amanat yang dibebankan kepada kami sebagai media. Jadi jangan salah pikir, kita bukan orang yang positive thinking atau negative thinking, tapi kita memang orang yang critical thinking. Nah, kenapa kami harus critical thinking? Karena kami mendapatkan amanat itu. Jadi amanat sesuai dengan undang-undang. Kalau saya tidak menjalankan kritik kepada pemerintah atau kepada masyarakat, kritik sosial, berarti kami telah mengabaikan amanat yang ada di dalam pundak kami sebagai media. Ini adalah menjalankan amanat, di kami tidak pernah berpikir takut atau apa. Ini menjalankan amanat. Maka dari itu, kalau misalnya amanat yang dibebankan kepada kami ini dianggap salah atau tidak sesuai, silahkan datang ke Dewan Pers, silahkan protes ke kami, ajukan masalahnya apa. Kan ada Mas Hersu, Bung Hersu juga udah tahu pasti bahwa misalnya ada hak jawab. Hak jawab, ntar kita bisa sepakat atau tidak sepakat bahwa kita sudah cover both side atau belum. Nanti Dewan Pers yang akan tahu sampai detail apakah yang kita lakukan ini. Di sana kan banyak ahli-ahli, mbah-mbahnya, dewa-dewanya media. Dia tahu. Kalau dari situ, kalau memang Dewan Pers menyatakan bahwa Tempo salah atau salah, kita ikuti aturan itu. Jadi masyarakat ada bukan nggak ada saluran, masyarakat ada salurannya, ke sana lah gitu. Pokoknya ini tidak melemahkan, tidak membuat takut gitu ya. Kalau pesannya mereka menakut-nakuti media, mereka gagal gitu ya, Mas Sabto ya? Iya, ya percuma saja gitu loh. Oke. Mas Anton, kalau kita lihat Tempo, ini kan bukan hanya tempo.co ya. Tempo ini satu paket ini. Ada koran, ada majalah kan begitu. Dan memang kelihatannya dan kemudian jadi sasaran jadi tempo.co karena Anda punya domain sendiri gitu kan ya. Anda melihatnya itu atau Anda melihat spesifik tempo.co sebenarnya yang diserang ini? Saya sih melihat ini Tempo secara keseluruhan ya. Tadi karena kan isunya itu dimainkan oleh 3 outlet kami kan. Isunya secara berbarengan. Yang tadi influencer itu yang rame dan viral itu kan yang
halaman muka koran itu kan, yang yang gambarnya fluid itu ya. Iya, fluid, gambar fluid. Tapi memang kalau kita lihat yang saya bilang tadi, ini upaya mendiskreditkan atau menjatuhkan kredibilitas Tempo itu kan layarnya tampil ini hoax, seolah-olah mengajak masyarakat jangan percaya dengan media itu. Gitu. Nah itu kan yang tampil ketika Jumat dini hari itu, yang melalui akun tadi disebutkan itu, dia kan memang sengaja menjatuhkan kredibilitas ini dan segala macam. Tapi sih biasalah bagi Tempo ini kan, memang upaya seperti ini ya kita harus lawan, kita nggak boleh takut gitu kan. Cuma pemerintah juga jangan diam gitu loh, karena kan nah, sekali lagi kalau pemerintah diam ini jadi tanda tanya besar gitu loh, karena ini kan menyangkut hampir semua media besar, Tirto, Kompas, Tempo gitu loh. Diobrak-abrik seperti ini, kita sebagai warga negara, kalaupun memang ini dianggap sebagai delik aduan, sudah melapor kepada polisi, pesannya kan ya ini tanggung jawab pemerintah harus mengungkap ini, siapa yang bertanggung jawab. Karena kalau misalnya dibiarkan nanti si pelakunya merasa tinggi hati dong, kita dibiarkan dan segala macam. Itu menurut saya sih. Nah, ada dua media lagi sebenarnya Mas Anton, Mas Hersu, yang tapi cuman mereka belum mau masih melakukan konsolidasi ke dalam dulu lah gitu loh. Belum mau dibocorin ya. Materinya kan nanti sudah terlanjur ikut ternyata kesalahan di itu user gitu kan di dalam sendiri kan. Ya. Oke. Saya kira selain bersama dengan media-media ini kan juga banyak akun-akun tokoh juga yang akun medsosnya juga dibajak. Jadi ketika ini kelihatannya sedang musim pembajakan gitu ya. Baik. Terima kasih. Saya kira kita bisa tangkap poinnya bahwa upaya mereka untuk menakut-nakuti media dengan cara mengobrak-abrik Tirto maupun Tempo tadi, kalau targetnya untuk menakut-nakuti membuat media tidak kritis, gagal pesannya. Kira-kira itu yang bisa kita simpulkan ya, Mas Sabto dan Mas Anton ya. Percuma. Percuma. Baik. Terima kasih. Kita tidak takut. Terima kasih Mas Sabto, Mas Anton untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.